warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Nah, tujuan kita belajar tentang sistem ekspresi itu apa? Tujuannya agar kita tahu apa saja yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau misalnya dia itu tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, maka dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit karena memang dia itu sudah bersifat tidak dibutuhkan atau dia bisa kita ibaratkan sebagai sampah, ya. Nah, di sini kita akan bahas dua submateri. Yang pertama dimulai dari definisi dan yang kedua itu adalah organ. Di mana organ dari sistem ekspresi ini merupakan gabungan dari beberapa organ yang kita pelajari di sistem-sistem sebelumnya, baik dia dari sistem pernafasan, sistem ekspresi atau proses pembentukan urin, sistem peredaran darah, itu semuanya rata-rata organnya sudah ada gitu. Apalagi di sistem pencernaan juga hati termasuk. Nah, di sini yang pertama kita bahas tentang definisinya dulu. Di mana kita ketahui definisi dari sistem ekspresi itu adalah membuang zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Di mana di sini ada kata zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini diibaratkan sebagai sampah ataupun dia serat-serat yang kita makan atau yang kita hirup dan tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga dia perlu proses pengeluaran. Nah, tujuannya untuk dikeluarkan itu apa? Agar menjaga keseimbangan internal tubuh atau yang dikatakan dengan homoisitas. Ya. Nah, next selanjutnya di sini ada 4 organ ekspresi. Organ utama dari ekspresi itu adalah ginjal. Dimana kita ketahui ginjal itu kan berbentuk seperti apa? Kacang merah dan jumlahnya ada 2, yaitu di bawah diafragma. Nah, di kiri dan kanan. Dimana fungsi dari si ginjal itu adalah untuk menyaring dan membentuk urin. Urin di sini itu tersusun atas urea, asam urat, air dan barang-barang mineral. Dimana di sini ada proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi ini dia adalah proses penyaringan. Apa yang kita hirup, apa yang kita minum, maka itu akan disaring dulu dari kandungan yang kita minum. Misalnya kita minum boba, minum Thai tea atau apapun, itu kan gabungan dari beberapa unsur. Nah, unsur yang diperlukan oleh tubuh itu akan diserap dan unsur yang tidak diperlukan itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh sehingga dia membentuk urin primer. Nah, urin primer ini akan mengalami penyaringan kembali atau reabsorpsi. Nah, apa yang tidak tersaring di filtrasi tadi itu akan disaring kembali dan akan diserap oleh tubuh kembali sehingga dia bisa membentuk urin sekunder. Urin sekunder. Kemudian di sini yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi itu penyerapan lagi. Nah, di sini apa yang tidak terserap di filtrasi dan reabsorpsi dia akan diserap kembali di proses augmentasi sehingga di sini akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Di mana urin yang sesungguhnya ini nanti akan disimpan di dalam kandung kemih sebelum dikeluarkan keluar dari dalam tubuh kita. Next yang kedua itu ada paru-paru. Nah, untuk lebih lanjutnya si paru-paru udah pernah dibahas di sistem pernapasan, mulai dari gimana bentuk dan alurnya ya. Nah, di sini paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Nah, selain mengeluarkan, dia juga berfungsi untuk menghirup oksigen, di mana proses pertukaran antara CO2 dan O2 ini terjadi di dalam alveolus. Nah, alur antara pertukarannya itu kita mulai dari hidung masuk ke faring, laring, trakea, baru paru-paru. Nah, paru-paru ini bercabang, dia memiliki 2 cabang. Yang pertama ada bronkus. Nah, si bronkus ini bercabang lagi membentuk bronchiolus. Dan yang terakhir adalah alveolus yang berbentuk seperti anggur dan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jangan bilang pertukaran oksigen itu terjadi di paru-paru, tidak, tapi lebih spesifiknya adalah di dalam alveolus. Nah, yang ketiga ini adalah hati. Organ hati itu juga sudah dibahas di sistem pencernaan makanan, di mana sistem pencernaan makanan hati ini disebut sebagai organ aksesoris ataupun organ tambahan. Nah, di mana hati di sini berfungsi untuk menetralkan racun atau detoksifikasi. Nah, si hati selain untuk menetralkan racun, dia juga berfungsi untuk mengubah amonia menjadi urea. Di mana urea ini akan disalurkan nanti kemana? Balik lagi ke ginjal. Kemudian memecahkan sel darah merah yang sudah tua. Di dalam tubuh kita itu akan terjadi proses pencucian darah yang terjadi 1, 2, atau 3 bulan sekali. Ya. Next yang terakhir ini adalah kulit, di mana kita ketahui kulit ini merupakan lapisan terluar dari si makhluk hidup. Di mana si kulit itu dia memiliki 3 lapisan secara umum. Yang pertama itu ada
hipodermis. Ada juga yang bilang hipodermis itu sama dengan endodermis. Jadi mereka mempunyai nama yang berbeda tapi maksudnya masih sama. Nah, si kulit dia itu tersusun dari beberapa bagian. Ada rambut, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak yang ada di dalam penyusun si kulit. Nah, si kulit ini sendiri berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung apa? NaCl, urea, dan ion-ion lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No, yes.